Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum sambil akli kula hijabin musahabil jahli. Amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya pribadi Adis Mulyadi, dan yang kedua ialah Ajah Risti, yang ketiga ialah Salman Nur Ajijah, dan yang keempat ialah Wahidatul Anisa. Yang mana kami di sini akan mempresentasikan suatu materi yang berkaitan atau yang bertemakan tentang hakikat tujuan pendidikan dan urgensi psikologi pendidikan, yang mana di dalamnya itu memuat dua pembahasan. Yang pertama pengertian pendidikan, dan yang kedua ialah urgensi psikologi pendidikan serta penyelenggaraannya. Langsung saja, materi yang pertama akan saya sajikan, akan saya paparkan ialah mengenai pengertian pendidikan. Oke, bismillah, langsung saja gitu ya. Pengertian pendidikan kami kutip dari beberapa para ahli. Langsung saja, yang pertama kami ambil dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang mana menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan bagi dirinya yang dibutuhkan dirinya sendiri ataupun masyarakat. Lalu yang kedua adalah menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991 yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan pengubahan sikap atau tata laku manusia atau sekelompok manusia dalam upaya mendewasakan dengan melalui pengajaran dan pelatihan. Adapun pengertian pendidikan menurut Mudi Harjo yaitu semua pengalaman belajar yang berlangsung di segala lingkungan dan sepanjang hidup. Serta pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Adapun pengertian pendidikan dalam arti sempit, agak luas, dan luas. Yang pertama, pengertian pendidikan dalam arti sempit, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah pengertian pendidikan dalam artian agak luas, yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syah. Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang mendapatkan pemahaman, pengetahuan, serta tata cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir adalah pengertian pendidikan dalam artian luas. Dalam artian luas, pendidikan merupakan semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, dan kecakapannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya dalam memenuhi hidup baik jasmania maupun rohania. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pengertian psikologi pendidikan. Sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan bahwa pengertian pendidikan itu secara sempit adalah perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus mengenal konsep psikologi. Konsep psikologi ada bentar Salma. Aduh. Kok di pause dulu. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian psikologi pendidikan. Sebelumnya, rekan-rekan saya telah menjelaskan pengertian dari pendidikan. Pendidikan secara sempit atau arti sempit itu merupakan perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal konsep psikologi. Yang pertama, berdasarkan etimologi. Psikologi ini berasal dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche ini adalah jiwa atau ruh, sedangkan logos adalah ilmu. Yang kedua adalah berdasarkan terminologi. Psikologi berdasarkan terminologi ini merupakan ilmu tentang jiwa atau ruh. Di sini saya mengutip dari dua ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Barlow. Menurut Barlow pada tahun 1985, psikologi pendidikan itu merupakan suatu pengetahuan yang berdasarkan riset psikologi yang mencakup rangkaian-rangkaian sumber-sumber yang mana ini tuh untuk membantu seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah menurut Crow and Crow pada tahun 1958. Beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mana berusaha menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami individu sejak lahir sampai lanjut usia atau lansia. Nah, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi belajar. Slide selanjutnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan ini merupakan cabang dari psikologi, yang mana tujuan utamanya adalah memahami dan mengembangkan pendidikan. Dari kata psikologi pendidikan, kita tentunya sudah mengenal arti dari psikologi pendidikan itu sendiri. Jadi, psikologi pendidikan ini ilmu yang mempelajari bagaimana bagaimana setiap manusia itu belajar dalam pendidikan. Nah, ilmunya itu mencakup kehidupan mental, pikiran manusia, dan juga tingkah lakunya.
Nah, psikologi pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana seorang siswa itu belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah psikologi pendidikan. Kapan sih adanya sejarah psikologi pendidikan? Nah, ternyata psikologi pendidikan itu sudah ada sebelum tahun 1879. Psikologi sudah dipelajari oleh para ahli filsafat dan juga para ahli ilmu yaitu sejak zaman Yunani kuno, para filosof sudah mempelajari psikologi. Di antaranya ada Plato, Socrates. Mereka sudah mempelajari psikologi. Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di kota Leipzig, Jerman. Nah, Wilhelm Wundt ini adalah seorang bapak psikologi karena dia yang pertama mendirikan laboratorium psikologi. Nah, selanjutnya di dunia Islam pun pembahasan tentang jiwa sudah dilakukan oleh para intelektual muslim seperti Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, dan Al-Asy'ari. Pembahasan masalah psikologi ini merupakan bagian dari usuluddin dan juga ilmu tasawuf. Nah, seiring berkembangnya zaman, pergeseran makna psikologi juga mengalami perubahan. Dari yang tadinya bisa dipahami dalam bentuk yang utuh dan abstrak, sekarang dipahami secara realistis dan empiris. Seperti dalam psikologi behavioristik. Sejarah merekam bahwa perkembangan psikologi pendidikan lebih berkembang pesat di Amerika Serikat, padahal dia pertamanya lahir di Jerman. Nah, dari Amerika Serikat ini, kemudian psikologi pendidikan menyebar dan sampailah kepada negara kita, negara Indonesia. Judul selanjutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Apa sih tujuan psikologi pendidikan itu? Pada dasarnya tujuannya adalah untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Mengutip dari perkataan Sofwan Amin pada tahun 2005, dia mengatakan bahwasannya kita mempelajari psikologi pendidikan itu untuk mengetahui gambaran tentang keberadaan diri kita sebagai pendidik, mengetahui gambaran peserta didik dan juga lembaga pendidik. Nah, dengan belajar psikologi pendidikan ini, kita mengenal cara mengajar kita yang enak tuh kayak gimana, terus metode mengajar yang baik dan benar kayak gimana, yang bagus untuk kita kayak gimana, serta belajar memahami peserta berdidik itu belajarnya seperti apa. Ada yang hiperaktif, ada yang pendiam, ada yang santai, ataupun yang lainnya. Dan kita juga bisa mengetahui gambaran tentang lembaga pendidikan karena pendidik itu tidak hanya berkutat dengan mengajar dan peserta didik saja, tetapi mereka akan berkaitan dengan lembaga pendidik, entah itu berinteraksi dengan ketua lembaga pendidikan, kepala sekolah, ataupun yang lainnya. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan ini, kita mengetahui gambaran keseluruhan itu. Baik, yang selanjutnya adalah urgensi psikologi pendidikan. Urgensi di sini berarti manfaat atau pentingnya kita mempelajari psikologi pendidikan. Tentunya mempelajari psikologi pendidikan ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Jadi kita sebagai pengajar ya, calon pengajar tentunya harus tahu gitu ya, kemampuan tiap siswa itu berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan tiap siswa. Karena setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda dan ketika kita sudah tahu, kita sudah mempelajari psikologi pendidikan, maka kita akan bisa gitu ya memahami gitu bagaimana perbedaan setiap siswa, karakteristiknya seperti apa dan sebagainya. Yang mana hal ini akan menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah konseling. Nah, seorang pendidik itu mesti menjadi seorang pembimbing atau pengarah ya, atau kita bisa sebut konseling. Jadi
kita harus bisa memahami permasalahan ataupun emosi dari setiap siswa. Kita bisa melakukan pendekatan emosional, yang mana jika kita bisa menciptakan pendekatan emosional yang positif, maka itu akan memudahkan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Setelah kita mempelajari psikologi pendidikan, tentunya kita akan tahu bagaimana cara menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Seperti misalnya kita itu harus tahu gitu. Jadi seperti misalkan mata pelajaran matematika. Nah, kita harus menempatkan itu di jam pagi-pagi supaya para siswa itu tidak merasa terbebani. Jadi supaya masih semangat begitu. Jadi kita harus bisa membaca kondisi-kondisi yang mana supaya kita bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Manfaat selanjutnya yaitu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Kita sebagai pendidik memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas, perkembangan, dan karakteristik peserta didiknya. Misalnya dalam contoh kita mengajar anak TK atau anak PAUD, kita harus memilih strategi yang menyenangkan untuk mengajar anak TK. Seperti contohnya kita mengajak bermain. Nah, dalam bermain itu kita menyelipkan pembelajaran mengenai lingkungan sekitar, mengenai benda-benda sekitar ataupun yang lainnya. Nah, beda halnya dengan strategi pembelajaran kepada para mahasiswa ataupun orang dewasa. Tidak mungkin kita mengajar mereka dengan cara yang sama seperti mengajar kita kepada anak TK. Tidak mungkin kita mengajar anak kuliahan dengan mengajak mereka bermain. Nah, mereka tidak akan senang untuk belajar. Nah, untuk itu, pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Nah, selanjutnya, memfasilitasi dan memotivasi belajar. Memfasilitasi artinya mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, baik dalam bakatnya, kecerdasannya, dan juga minatnya. Sedangkan memotivasi yaitu mendorong siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa memfasilitasi dan mewadahi peserta didik kita. Misalnya kita mempunyai peserta didik yang minat dan bakatnya terhadap hitung-hitungan. Nah, kita memberikan stimulan kepada dia berupa uji kompetensi, latihan matematika, melatih dia cara cepat menghitung, dan juga bisa mengarahkan dia kepada kegiatan perlombaan Olimpiade Matematika. Nah, selanjutnya memotivasi belajar. Belajar itu pasti kan nggak selalu naik mulu motivasinya. Pasti kadang kita juga suka merasa kayak males belajar, kayak nggak semangat, ingin udahlah guys. Nah, seorang pendidik itu harus bisa memotivasi peserta didiknya untuk semangat lagi belajar, bisa dengan cara menceritakan perjuangan belajar para ulama terdahulu ataupun proses perjuangan ilmuwan untuk mendapatkan temuannya itu. Nah, tentunya kan tidak mudah dan tidak langsung menjadi seorang ilmuwan, harus belajar terlebih dahulu. Maka dari itu, peserta didik harus selalu memotivasi peserta didiknya dalam belajar. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama seorang pendidik mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan seorang pendidik mampu memberikan
penilaian dan evaluasi secara adil berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Jadi dalam mengevaluasi kita tidak boleh subjektif melihat peserta didik itu sebagai anak didik yang pintar, kita selalu nilai kasih A, atau kita lihat peserta didik yang kurang bisa memahami, kurang cepat dalam memahami pelajaran, kita selalu kasih nilai C atau kasih nilai 40, 50 tanpa melihat proses pembelajarannya mereka. Jadi kita harus mengevaluasi hasil pembelajaran secara objektif. Yang selanjutnya adalah berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Pemahaman seorang guru terhadap ilmu psikologi pendidikan ini memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan juga menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Jadi interaksi pada siswa ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham ataukah ada yang belum dipahami dan lain sebagainya. Jadi komunikasi perlu dibangun antara seorang guru dan siswa. Nah, itu sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangatlah penting karena tujuan ini menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu tujuan pembelajaran ini juga memudahkan guru dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajarnya kepada siswa supaya siswa itu dapat belajar secara mandiri. Kemudian dan pembelajaran juga memudahkan guru untuk memilih atau menyusun bahan ajar dan juga memudahkan kegiatan atau media pembelajaran apa yang akan digunakan. Nah, setelah ditentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya memilih penggunaan media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, manusia sebagai makhluk yang mempunyai dua mata, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti punya sisi sebagai makhluk visual. Nah, makhluk visual ini senang dengan melihat keindahan, seperti melihat pemandangan yang indah ataupun foto-foto yang menarik. Nah, maka dari itu kita menggunakan media pembelajaran audio visual untuk belajar. Nah, dengan menyiapkan infocus komputer ataupun video pembelajaran, maka siswa akan lebih dapat menyerap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, penyusunan jadwal pembelajaran. Dan setelah ditentukan tujuan media, lalu kita akan menyusun jadwal pembelajaran. Penyusunan jadwal pembelajaran ini ditentukan dengan melihat psikologi peserta didik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketika ada pelajaran yang sulit, akan lebih baik dijadwalkan di awal pembelajaran agar para siswa bisa lebih konsentrasi dalam mencerna pembelajaran. Sekian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini.